Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fisarina, NIM 226500022. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Cybercrime dan Cyberlaw. Langsung saja, pada analisis hukum terhadap kejahatan siber, studi kasus phishing, pornografi anak, dan pemerasan online berdasarkan KUHP dan UU ITE. Langsung saja. Pertama, latar belakang. Teknologi informasi berkembang pesat tetapi meningkat kejahatan siber. Jenis kejahatan yang dibahas phishing, pornografi anak, dan pemerasan online. Perlu regulasi hukum yang tegas untuk menangani kasus-kasus ini. Rumus masalahnya bagaimana KUHP dan UU ITE mengatur phishing, pornografi anak, dan pemerasan online. Pasal-pasal hukum yang relevan dalam setiap kasus. Sanksi hukum bagi pelaku. Pertama, kasus phishing. Phishing adalah kejahatan siber yang dilakukan dengan cara menipu korban agar memberi informasi sensitif, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Pelaku sering menyamar sebagai institusi resmi melalui email atau situs web palsu. Pasal yang dilanggar. Pasal 378 KUHP, penipuan dengan modus tipu daya atau hukuman maksimal 4 tahun penjara. Pasal 30 Undang-Undang ITE, akses ilegal ke sistem elektronik atau hukum maksimal 6 tahun penjara, denda 600 juta. Pasal 32 Undang-Undang ITE, perubahan atau manipulasi informasi elektronik. Hukum maksimal 8 tahun penjara, denda 2 miliar. Sanksi hukum, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP dan UU ITE tergantung pada modus dan tingkat kerugian yang ditimbulkan. 2. Kasus pornografi anak. Pornografi anak mencakup pembuatan, penyebaran, atau konsumsi konten yang melibatkan anak di bawah umur dalam aktivitas seksual. Penyebaran materi ini sering terjadi melalui media sosial, aplikasi pesan, atau situs web ilegal. Pasal yang dilanggar, Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kejahatan seksual terhadap anak, hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE, penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, hukum maksimal 6 tahun penjara, denda 1 miliar. Pasal 29 Undang-Undang ITE, ancaman kekerasan terkait pornografi anak. Sanksi hukum, pelaku dapat dikenakan hukum pidana berat terutama jika terbukti memproduksi atau menyebarkan konten pornografi anak. Lanjut. Ketiga, kasus pemerasan online. Pemerasan online terjadi ketika pelaku mengancam korban menggunakan informasi pribadi atau konten sensitif untuk mendapatkan keuntungan finansial. Pasal yang dilanggar. Pasal 368 KUHP, pemerasan dengan ancaman kekerasan, hukuman maksimal 9 tahun penjara. Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE, pemerasan melalui sistem elektronik, hukuman maksimal 6 tahun penjara, denda 1 miliar. Pasal 29 Undang-Undang ITE, ancaman kekerasan melalui media elektronik. Sanksi hukum. Pelaku dapat dihukum berdasarkan KUHP atau Undang-Undang ITE dengan tambahan hukuman jika terbukti menyebarkan konten ilegal. Kesimpulan, KUHP dan UU ITE mengatur kejahatan siber dengan sanksi yang tegas. Regulasi harus diperkuat agar lebih efektif dalam menegakkan hukum. Saran, masyarakat lebih waspada terhadap ancaman digital. Pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan. 3. Platform digital meningkatkan keamanan untuk mencegah penyebaran konten ilegal. Baik, itulah penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.